Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas PT Inti Bangun Sejahtera ya, IBST. Ini kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Untuk IBST, ini satuannya ubah dulu ya, jutaannya udah benar. Oke, kita lihat yang pertama untuk riwayat pembagian dividennya dulu. Nah, memang untuk IBST ini dia relatif enggak ya udah lama ternyata IPO-nya 2012 gitu ya. Cuman baru terakhir bagi dividen itu tahun buku 2021 ya. Jadi kemana aja gitu ya, itu udah patut dipertanyakan kalau saya gitu. Karena buat saya penting perusahaan itu harus bagi dividen ya, meskipun hanya Rp1 per lembar. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya, ya, punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, ya, atau mungkin ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, nah jadi ini karena cuma satu kali gitu ya, dan nggak ada apa 3 tahun ke belakang. Jadi perusahaan ini buat saya sih nggak menarik gitu ya. Saya biasanya langsung skip aja, close saja laporan keuangannya, cari saham lain aja. Kan untuk IBS-nya mahal juga ya, harganya 5.300 ya per 23 Januari. Oke, kita langsung sekarang loncat ke kas Tarakas ya dulu ya. Nih, kas di banknya ini ada dua. Ya, kita jumlahin aja. Jadi ini ditambah 142 plus 20. Oke, ya ini kita lihat ya. Untuk ini nggak salah kan? Bener jutaan rupiah. Ini karena kasnya sedikit sekali. Ini kasnya sedikit sekali. Gitu. Jadi kenapa kita harus lihat kas Tarakas ya? Karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, dan ini memang untuk posisi kasnya ini dari 11 miliar sekarang cuma 2 miliar. Ya gitu, jadi memang ini sejujurnya saya memang baru pertama kali ya lihat si IBST gitu, ini karena ini saham request, ini kasnya sedikit sekali gitu jujur aja ya, apalagi satuannya jutaan. Oke, jadi kalau kasnya terlalu sedikit, takutnya perusahaan itu kesulitan membayar operasional, ekspansi, atau nggak bayar pinjaman ke bank ya. Jadi hati-hati kalau misalnya posisi kasnya terlalu sedikit gitu. Tadi memang penurunan nanti kita akan cek selanjutnya di laporan arus kasnya ya. Sekarang kita langsung loncat dulu ke ekuitas ya, langsung pilih saldo labanya yang ini nilainya. Nah, ini kita kenapa harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah jumlah uang salah ya, bukan jumlah uang, tapi total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan. Ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si IBST dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya, per laporan keuangan ini itu telah menghasilkan profit itu sebesar 1,1 triliun ya gitu. Jadi memang dia saldo labanya positif, bagus ya, untung dia harusnya bisa bagi dividen gitu. Cuman kenapa nggak bagi dividen, nggak gitu ya, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Jadi buat saya gitu ya, perusahaan yang nggak bagi dividen ya, ini 1,1 triliun ini adalah cuman untung di atas kertas aja buat saya ya. Ya, karena kalau misalnya nggak bagi dividen ya nggak nyata gitu ya. Dan memang kalau teman-teman tahu ya, kalau nggak bagi dividen itu syarat, bukan syarat ya. Kalau saldo labanya negatif gitu, dia nggak akan bisa bagi dividennya, artinya rugi melulu. Gitu, itu lebih jelas lagi gitu alasannya. Oh, dia nggak bagi dividen karena dia rugi terus ya. Jadi kalau rugi melulu, saldo labanya defisit gitu, itu termasuk kategori perusahaan yang bermasalah ya. Jadi kalau buat saya gitu ya, jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya ke ekuitas semilik, yang ini nilainya kita pindahin dulu. KNP-nya 0 ya. Memang untuk perusahaan yang nggak pernah bagi dividen ini memang dia cukup mahal ya secara PBV-nya ya, di 2,94. Dan memang betul gitu ya, memang kalau kita lihat di rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini bagusnya dia nilainya 0,91. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan profit itu sebesar 0,9 kali modalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnis yang modalnya 1 miliar nih ya, itu udah untuk 900 juta. Ya, gitu. Jadi sebenarnya oke gitu ya, bagus aja gitu ya. Cuman ya kembali lagi ya, mana nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada kita pemegang sahamnya. Selanjutnya kita laporan laba ruginya ya, langsung pilih pendapatan. Ini pendapatan ini penting harus dilihat karena pendapatan ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik bertumbuh, dia pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan gitu ya, itu dibutuhkan oleh pasar, disukai oleh customernya ya. Dan memang untuk kinerja pendapatan ini memang ada turun sedikit ya, dari 640 miliar jadi 630 miliarnya turun 1%. Nggak signifikan lah 1%, so minor sekali ya. Nanti si pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa gitu ya, nanti keluar laba bruto ya, gitu, laba bruto.
Ini penting, kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya, ya, lewat gross profit margin. Nah, ini kita lihat ya, untuk gross profit margin ini naiknya signifikan, ya, hampir dua kali, ya, dua kali lebih, gitu. Jadi sekarang 71%. Artinya kalau teman-teman jual barang atau jasa harganya 100.000, itu ambil profitnya itu 71.000. Ya, 29.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya, ya, yang sudah termasuk ini penyusutan dan amortisasi. Sebenarnya ini agak unik gitu ya. Karena gini, biasanya gitu ya, laporan keuangan yang saya baca, HPP itu biasanya benar-benar langsung beban pokoknya. Jadi penyusutan dan amortisasi itu biasa di pendapatan atau kerugian lain-lain biasanya sih ya, nggak tahu. Cuma karena ini saya sejujurnya baru pertama kali lihat gitu ya yang kayak gini. Cuman nggak masalah ya, mungkin ada catatan-catatan PSAK yang ya udah dibolehin masuk ke sini gitu ya, karena saya bukan akuntan ya, itu terserah akuntannya aja ya bagaimana mereka menyusunnya, kita mah cuman baca aja hasil akhirnya aja. Ya, jadi memang tadi ya kita ya kalau saya sih mencari laba bruto yang setinggi mungkin ya, gross profit marginnya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena si laba bruto semakin tinggi gitu ya, dia akan semakin besar juga laba bersih. Ya, karena si laba bruto nanti kan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Baru nanti keluar laba bersihnya, yang ini nilainya. Dan ini cukup menarik gitu ya, karena gini ya, ini di yang periode sebelum ini ruginya 1,9 T. Ya, jadi kenapa nih? Ya, ruginya gini, ternyata ada beban lain-lain ya yang bisa nanti dicek di catatan nomor 2P sama 30. Ya, kenapa nih gitu ya? Ini besar sekali ya. Gitu ya. Cuman nggak tahu nih apa ya, nanti boleh aja ya diperiksa lebih lanjut. Cuman kalau yang sekarang sih memang bagus ya, karena dia udah yang tadinya rugi bersih sekarang jadi untung lagi ya, 266 miliar. Namun secara per gitu ya, memang ini cukup mahal ya kalau buat saya, karena dia apa? Dia PR di 20. Ya, jadi PR itu jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi ini menyangkut juga kalau buat saya sih holding periodnya, jika beli per 20 gitu ya. Berarti holding periodnya ya setidaknya 20 tahun. Ya harus hold 20 tahun lah, harus tahan. Gitu. Makanya kenapa kalau banyak investor termasuk saya juga carinya PR yang rendah ya, di bawah 5, di bawah 10 kalau bisa gitu ya, karena masih masuk akal secara profitabilitas ya. Oke, lanjut kita ke laporan arus kasnya. Ya, ini laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis juga. Ya, kita langsung cek penerimaan kasnya dulu yang ini nilainya. Ini kita harus lihat ya, kenapa? Karena dia itu berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual ya, jadi cuma diakui, dicatat aja di atas kertas. Tapi kalau penerimaan kas, dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan. Ya, dan memang ini rasionya tinggi. Ya, ini bagus nih 174% gitu ya. Jadi ya kita asumsinya ambil aja nilai paling atas ya, sama tadi yang di pendapatan gitu. Nah, ini kalau 174% itu artinya misalnya teman-teman jual barangnya 100 juta, customer itu bayar 174 juta. Lalu bisa lebih tinggi selisihnya 74 jutanya itu. Nah, selisihnya itu adalah mungkin piutang yang sebelumnya belum tertagih. Ya, jadi makanya si perusahaan itu harus punya manajemen kas yang baik, dengan salah satunya ya ini, penerimaan kas harus tinggi. Karena si kas itu kan tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi harus paham gitu. Nah, sekarang dia bilang pendapatan 630 miliar, penerimaan kasnya 1,1 triliun gitu ya. Nah, sekarang digunakan untuk bayar operasional dulu tuh, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, harus positif seperti ini. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau positif seperti ini artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uangnya nggak cuma habis untuk bayar operasional aja ya, bayar supplier, karyawan aja. Ngapain gitu ya, perusahaan yang habis uangnya hanya untuk bayar operasional tuh nggak menghasilkan apa-apa buat saya. Ya mana uang kasnya gitu ya, pemegang saham juga nggak akan bisa dapat dividen gitu. Nah, lalu untuk aktivitas investasinya atau aktivitas ekspansi usahanya, ini memang didominasi oleh ini ya, perolehan aset tapi belanja modalnya, entah dia berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, saya memang suka yang positif seperti ini. Kalau sebelum ini kan positif ya, kalau sekarang negatif nih. Yang negatif memang lebih bagus tadi ya, karena dia berekspansi. Kalau positif artinya perusahaan itu, saya biasanya pendapatnya, kalau positif artinya perusahaan menahan ekspansinya. Gitu aja ya. Oke, jadi sekarang dia berekspansi dibandingkan periode sebelumnya. Sekarang untuk aktivitas pinjaman ke banknya ini ya, nilainya negatif ya, ini bagus. Kenapa? Artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjamannya. Ya, karena kalau nilai positif tuh dia ambil pinjaman ke bank. Ya, nah jadi memang nilainya bagus yang negatif seperti ini ya. Nah, cuman ini menariknya gini ya. Ini memang polanya bagus ya, plus min dan ada penurunan kas tara kas. Nah, kalau ada penurunan kas tara kas ya, artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam
dompetnya ya. Cuman gini ya, bayangkan aja ya uang kas di dompet itu cuma 2,6 miliar ya. Nah, jadi memang apa namanya, uang kas yang nggak mencukupi sebenarnya ya nggak akan mungkin bisa bagi dividen. Ya, uangnya ini sedang habis untuk pelunasan. Ya, tuh ada beban bunga, ada pelunasan. Jadi ya memang si IBST ya mungkin ya memang kita belum cek ya nanti di si likuiditas dan solvensi memang secara sekilas dia lagi fokusnya pelunasan utang. Tapi sayang sekali ya, ini posisi kasnya lemah buat saya ya. Jadi jangan begitu berharap perusahaannya akan bagi dividen gitu ya, karena salah satu syarat kedua gitu ya setelah saldo laba positif untuk bagi dividen itu adalah ketersediaan kas. Ya, uang di dompetnya harus ada dulu. Kalau nggak habis kayak gini untuk ekspansi dan untuk bayar pinjaman kan nggak ada uang sisa. Ya, makanya saya sampaikan gitu ya, percuma gitu ya perusahaan saldo labanya positif gitu ya, tinggi gitu tapi nggak bagi dividen. Ya artinya untungnya cuma di atas kertas aja. Ya, nggak ada uang kas sisa gitu. Jadi ya yang enak mungkin ya di bagian top manajemen. Ya, kan udah dapat gaji karyawan ya, gaji direktur, komisaris. Mau perusahaannya nggak bagi dividen juga mereka udah ratusan juta setiap bulannya gitu. Makanya kita memposisikan diri itu sebagai investor ya, pemilik perusahaan yang nggak menjalankan operasional. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek dulu ke likuiditas. Ya, kembali dulu untuk menilai resiko bisnisnya. Ya, berdasarkan ya ini rasio-rasio likuiditas dan solvensinya. Ya. Nah, ini memang gitu ya, kalau memang secara sekilas gitu ya, ini rasio lancar 0,4 ya gitu ya. Jadi ini posisi sangat lemah ya, di bawah setengah malah. Cukup mengkhawatirkan kalau buat saya ya. Dan rasio kas juga ini 0. Gitu ya, nggak tahu ini 0, ya asumsikan lah pakai periode sebelumnya 0,01 gitu ya. Gitu. Jadi ini ya bayangin uang di dompet 2,6 miliar. Kewajiban jangka pendek depan mata itu 1,3 triliun. Ya, jadi bayangkan aja gitu ya. Ini posisinya lemah sekali ya, termasuk beresiko sangat tinggi kalau buat saya. Ya, beresiko sangat tinggi. Tapi kita cek juga ya untuk short term debt-nya ada apa aja, ada utang bank jangka pendek, pendapatan ditangguhkan, ini aja ya. Berarti cuman posnya ini aja. Ambil satu aja yang ini. Nah, ini maksud saya ya, ini juga sama tuh. Ini lemah ya rasio kas utang. Jangka pendeknya kecil sekali gitu ya. Jadi ya inilah gitu ya. Uang di dompet 2,6 miliar, sekarang utang bank depan mata yang harus lunas kurang lebih setahun itu 746 miliar. Nah, gimana caranya untuk lunasi ini? Ya entah CFO-nya harus positif ya, harus stabil gitu supaya dia bisa cash flow-nya bagus, pelunasan hutang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak cukup, ya bergantung lagi, mungkin gali lubang tutup lubang gitu ya, minjam lagi ke bank gitu atau enggak restrukturisasi utang lah ya. Oke, untuk jangka panjangnya ini kita pindahin dulu. Ya. Ini memang DR-nya memang masih rendah ya di 0,74. Ini perbaikannya bagus ya, sebelum di 1 lebih sekarang jadi 0,74. Nah, untuk long term debt to equity-nya berarti di sini nggak ada ya, nggak ada utang bank jangka panjang. Jadi sebenarnya ya dia masih ada ruang untuk ambil pinjaman lah ya menurut saya gitu, karena kan patokannya ya long term debt to equity ya, pakai equity gitu. Cuman ya kembali lagi untuk jangka pendek ini benar-benar resiko sangat tinggi ya. Gitu. Takutnya sih ada resiko gagal bayar gitu. Biasanya sih seperti itu ya, kayak yang kasusnya BKSL gitu ya. BKSL kan waktu itu pernah dibahas gitu secara laporan memang resiko sangat tinggi, dan nggak tahu terakhir kalau nggak salah ada yang komen gitu, benar Pak ada permohonan pilot gitu ya. Nah itu tuh, jadi memang ya kita menilai resiko bisnisnya aja sih gitu ya. Memang kedepannya juga kita nggak pernah tahu apakah dia bisa membaik atau enggak ya. Cuman kalau saya sih lihatnya yang ada aja, pakai laporan keuangan yang ada. Makanya saya kenapa senang laporan keuangannya, karena jelas angkanya itu bisa dibaca dan bisa diperkirakan. Oke, setelah dipindahkan untuk IBST ya, data-data keuangannya buat IBST ya jelas ya, perusahaannya kan nggak menarik ya, nggak ada reward bagian dividen gitu ya. Satu kali ini mungkin karena pas kebetulan tadi kasnya bagus ya. Sisa tahun sisanya ya kondisinya seperti ini ya, nggak ada uang kas sisa untuk pemegang sahamnya. Meskipun saldo labanya positif ya, telah untung 0,9 kali modal gitu. Tapi PBV-nya dan PER-nya premium ya, PBV-nya di 2,9, PER di 20 kali ya. Pola arus kas sebenarnya bagus ya, plus min meskipun ada penurunan kas setara kas gitu, karena perusahaan lagi memfokuskan pelunasan pinjaman. Ya cuman ya wajar gitu ya, nggak ada uang sisa gitu, jadi jangan berharap bagi dividen ya. Jadi keuntungan yang ada ini gitu, yang telah ada ini ya saya asumsikan cuman untung di atas kertas saja ya. Lalu untuk resiko bisnis tadi ya, secara jangka panjang sebenarnya masih lumayan ya, masih oke lah, rendah ke sedang lah ya kalau melihat seperti ini.
gitu, karena utang banknya nol. Tapi untuk jangka pendek tadi resikonya agak cukup tinggi, resiko gagal bayarnya gitu ya. Cuman nanti dilihat aja ya, dipantau aja ke kuartal-kuartal berikutnya gimana, apakah kinerjanya membaik atau enggak. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk IBST ya. Dan teman-teman sekali lagi harus tahu ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ini ya. Jadi kalau untuk Q4 sekarang berjalan, 2026 tahun depan gimana, gitu ya, teman-teman harus analisis lebih lanjut, proyeksikan sendiri ya, apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Jadi untuk masalah valuasi murah atau mahal, teman-teman yang harus menilai sendiri ya, kan beda-beda ya, bersifatnya relatif dan subjektif juga gitu. Lalu untuk masalah harga nih ya, gitu ya, untuk masalah harga ya kembalikan lagi aja ke market ya, terserah market dia mau menghargai IBST di harga berapa ya. Jadi saya nggak tahu besok naik atau turun ya, nggak begitu peduli juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon, saya jadwalin ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.